Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami dari kelompok Intel Business akan mempresentasikan proposal dashboard analitik kami. Saya sendiri Mirza Ganimi dengan NIM akhir 39, lalu ada Talita Veda Azaria dengan NIM akhir 11, Maharana Transito dengan NIM akhir 32, Muhammad Rendi dengan NIM akhir 15, Ardelia Rahma dengan NIM akhir 51, dan Brian Nugraha NIM akhir 52. Next. Masuk ke bagian latar belakang, BPJS Kesehatan sebagai pilar jaminan kesehatan nasional di Indonesia saat ini menghadapi defisit yang sangat signifikan sebesar 7,14 triliun. Kondisi ini menjadi peringatan bagi rumah sakit untuk tidak lagi bergantung berlebihan pada klaim BPJS sebagai sumber pendapatan utama. Di tengah tekanan fiskal yang meningkat, rumah sakit perlu menstrukturisasi strategi pemasarannya dengan memperluas pangsa pasien non-BPJS, seperti pasien asuransi ataupun pasien umum. Untuk mendukung transisi strategis ini diperlukan wawasan berbasis data yang mendalam. Analisis data pasien rawat jalan pada periode Januari sampai Juli 2025, khususnya terkait usia, jenis kelamin, dan kecamatan asal dapat mengungkapkan pola keterkaitan dengan jenis pembayaran yaitu ada BPJS, asuransi, dan juga umum. Dengan memanfaatkan dashboard bisnis intelijen, tim pemasaran dapat melakukan segmentasi wilayah dan demografi secara lebih akurat serta merancang kampanye promosi yang lebih efektif untuk menjangkau calon pasien non-BPJS. Dari latar belakang tadi, ada 4 tujuan yang akan dilaksanakan. Yang pertama yaitu mengidentifikasi untuk menganalisis data pasien rawat jalan untuk mengetahui distribusi jenis pembayaran pasien berdasarkan pembayaran BPJS, asuransi, ataupun umum. Yang kedua, mendeskripsikan karakteristik demografi pasien berdasarkan usia, jenis kelamin, dan kecamatan asal melalui visualisasi data yang informatif. Yang ketiga, membangun dashboard analitik berbasis bisnis intelijen atau Power BI yang interaktif, mudah digunakan, dan menampilkan informasi utama terkait pasien rawat jalan. Dan terakhir, menyediakan hasil visualisasi yang dapat digunakan oleh tim marketing rumah sakit untuk menyusun strategi promosi, memperluas segmen pasien non-BPJS, serta mendukung pengambilan keputusan strategis. Nah, baik, selanjutnya kita lanjut pada di bab ruang lingkup. Di sini ada 4 ruang lingkup. Di sini terdapat ruang lingkupnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu pengumpulan dan pembersihan data pasien rawat jalannya agar datanya siap digunakan untuk analisis. Kemudian yang kedua, analisis deskriptifnya itu terhadap data pasien digunakan untuk mengetahui pada pola distribusi demografi dan jenis pembayarannya seperti apa. Kemudian yang ketiga, perencanaan dan perancangannya serta pembangunan dashboardnya itu menggunakan Microsoft Power BI sebagai alat visualisasi utamanya. Dan yang terakhir adalah penyusunan hasil analisis dan rekomendasi strategis bagi tim marketing rumah sakit, khususnya dalam upaya untuk memperluas segmen pasien non-BPJS dan meningkatkan efisiensi strategi promosinya. Next, kita lanjut pada bagian deliverables. Di sini terdapat 4 juga. Yang pertama adalah data terstruktur hasil pengolahan dan pembersihan data pasien rawat jalan periode Januari sampai Juli 2025. Kemudian yang kedua, terdapat dashboard analitik interaktif berbasis Power BI yang menampilkan distribusi jenis pembayaran pasien, itu berupa BPJS atau asuransi swasta dan umum, kemudian karakteristiknya, demografi pasiennya berdasarkan usia, jenis kelamin, dan kecamatan asalnya mereka, serta tren jumlah pasien berdasarkan periode waktu dan wilayah asalnya. Kemudian yang ketiga yaitu ada dokumentasi proyek dan laporan analisis yang isinya itu berupa penjelasan metodologi, hasil visualisasi, serta rekomendasi berbasis data bagi pihak rumah sakit. Dan yang terakhir yaitu ada presentasi hasil proyek kepada pihak manajemen RSU Ananda Purwokerto sebagai bentuk implementasi dan evaluasi pemanfaatan dashboard analitik yang telah kami buat tadi. Next. Nah, di sini terdapat metodologi implementasi. Di sini ada 8 tahap. Yang pertama yaitu adalah identifikasi kebutuhannya. Di sini itu dilakukan diskusi dan koordinasi dengan pihak RSU Ananda Purwokerto untuk menentukan fokus analisisnya seperti apa, jenis data yang digunakan juga seperti apa, serta bentuk visualisasi yang diharapkan dari dashboard yang dikembangkan itu seperti apa. Yang kedua adalah tahap pengumpulan data. Di sini itu terdapat data pasien rawat jalan periode Januari hingga Juli 2025 yang akan diambil dari sistem informasi pihak rumah sakitnya.
dan datanya ini mencakup informasi demografi pasien. Yang ketiga, yaitu ada data cleaning and preparation. Di sini dilakukan data yang telah dikumpulkan itu tadi akan diperiksa untuk memastikan kira-kira kelengkapan dan konsistensinya itu bagaimana. Kemudian step keempatnya adalah analisis datanya. Di sini melakukan analisis untuk memperoleh pemahaman lebih mendalam terhadap distribusi jenis pembayaran dan karakteristik demografi pasiennya seperti apa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Dari sini akan saya lanjutkan. Untuk tahap selanjutnya itu adalah pembuatan dashboard, yang dimana dashboard ini dirancang agar interaktif, mudah digunakan, dan menampilkan visualisasi yang relevan dengan kebutuhan manajemen. Setiap komponen visualisasi menyoroti informasi penting seperti distribusi pasien, berdasarkan jenis pembayaran, persebaran demografi pasien, serta jenis tren jumlah pasien dari waktu ke waktu menggunakan Microsoft Power BI. Kemudian tahap selanjutnya ada validasi dashboard. Pada tahap ini, hasil visualisasi akan diuji untuk memastikan keakuratan data, kesesuaian tampilannya, serta kemudahan interaksi dalam penggunaan dashboard. Setelah dinyatakan valid, dashboard akan siap digunakan oleh pihak rumah sakit sebagai satu alat bantu analisis dan pengambilan keputusan strategis. Kemudian selanjutnya pada tahap ke-7 yaitu penyusunan laporan hasil proyek. Nah, laporan ini sendiri itu berisi penjelasan metodologi, proses implementasi, hasil analisis, serta rekomendasi strategis yang diperoleh dari hasil visualisasi data yang telah dilakukan. Kemudian tahap terakhir yaitu adalah presentasi akhir proyek, yang dimana seluruh hasil proyek kemudian akan dipresentasikan kepada marketing RSU Ananda Purwokerto sebagai bentuk implementasi nyata dari pemanfaatan dashboard analitik berbasis BI atau Business Intelligence. Bisa next. Oke, untuk selanjutnya itu tim implementasi, karena kita membagi tugas dan tanggung jawab yang disesuaikan dengan kompetisi dari masing-masing anggota kita. Nah, untuk yang pertama itu adalah Mirza Ghanimi sebagai project manager dan ketua tim, kemudian Talita Veda AR sebagai dashboard developer, kemudian Maharana Transito sebagai data engineer, kemudian saya sendiri Muhammad Randy Prasetya sebagai data analis. Selanjutnya ada Agama Laksita sebagai bisnis dan marketing analisis, kemudian yang terakhir yaitu Brian Wiono Nugroho sebagai dokumentasi dan quality assurance officer. Next. Untuk selanjutnya itu ada support dan service di mana tahapan pertamanya itu identifikasi kebutuhan, yang diberikan pihak yang diberikan dukungannya itu adalah tim marketing RSU Ananda dengan bentuk layanan, diskusi, dan koordinasi untuk menyamakan persepsi terkait indikator utama dan kebutuhan dashboard. Kemudian waktu pelaksanaannya itu adalah minggu pertama dan kedua dengan durasi 2 minggu. Tahap selanjutnya yaitu adalah pengumpulan, yang dimana pihak yang diberi dukungan adalah tim IT RSU Ananda. Dengan bantuannya yaitu memberikan akses data dari sistem SIMRS serta bantuan format dengan waktu pelaksanaan dari minggu kedua hingga ketiga dan durasinya yaitu 2 minggu. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya itu ada tahapan data cleaning dan preparation. Itu untuk pihak memberi dukungannya ada dosen membimbing dan tim proyek. Dan untuk bentuk bantuan atau lainnya itu ada pendampingan teknis, pembersihan data, penanganan data, duplikat, dan nilai kosong menggunakan Power BI atau Excel. Dan ini dilaksanakan pada minggu keempat dengan durasi waktu 1 minggu. Selanjutnya pada minggu keempat dan minggu kelima itu ada analisis data dengan pihak pemberi dukungan itu ada dosen membimbing, tim marketing dan dosen membimbing, tim marketing RSU Ananda. Terus bentuk layanannya itu ada konsultasi dalam penerapan analisis deskriptif, validasi hasil analisis dengan data lapangan. Dengan waktu pengerjaan itu selama 2 minggu. Selanjutnya ada pembuatan dashboard itu pihak pemberi dukungannya ada dosen pembimbing, tim proyek, dan tim marketing RSU Ananda. Dengan bentuk layanannya yaitu ada pendampingan teknis pembuatan dashboard Power BI, review mingguan tampilan visual dan fungsionalitas. Ini dikerjakan pada minggu ke-6 sampai dengan minggu 9 dengan durasi waktu 4 minggu. Selanjutnya
Selanjutnya ada tahapan validasi dashboard. Ini dikerjakan oleh tim IT dan tim marketing RSU Ananda yang bentuk layanan yaitu uji coba dashboard, perbaikan visualisasi, dan penyesuaian dengan kebutuhan pengguna. Ini dilaksanakan pada minggu 10 dan 11 dengan durasi waktu 2 minggu. Selanjutnya ada penyusunan laporan. Ini didukung oleh dosen pembimbing dengan bentuk layanan yaitu review laporan proyek, penyelarasan format akademik, dan evaluasi hasil akhir. Dilaksanakan pada minggu 12 sampai dengan minggu 14 dengan durasi waktu 3 minggu. Yang terakhir ada presentasi proyek. Ini dibimbing oleh dosen pembimbing dan pihak RSU Ananda. Itu bentuk layanannya yaitu ada coaching presentation dan simulasi presentasi akhir agar penyampaian hasil lebih komprehensif. Itu dilaksanakan pada minggu 15 dan minggu 16 dengan durasi waktu 2 minggu. Selanjutnya, nah di sini ada jangka waktu pelaksanaan pekerjaan. Yang pertama itu ada identifikasi kebutuhan, itu dilaksanakan pada minggu 1 dan 2. Selanjutnya ada pengumpulan data, itu dilaksanakan pada minggu kedua dan ketiga. Selanjutnya ada data cleaning dan preparation, itu dilaksanakan pada minggu keempat. Selanjutnya ada analisis data, dilaksanakan selama 2 minggu, yaitu di minggu keempat dan minggu kelima. Selanjutnya ada pembuatan dashboard, itu dilaksanakan selama 4 minggu, yaitu dari minggu ke-6 sampai minggu ke-9. Selanjutnya ada validasi dashboard, itu dilaksanakan pada minggu ke-10 dan ke-11. Dan selanjutnya ada penyusunan laporan, dilaksanakan selama 3 minggu, yaitu pada minggu 12 sampai dengan minggu 14. Yang terakhir ada presentasi akhir proyek, itu dilaksanakan pada minggu 15 dan 16. Selanjutnya akan dijelaskan pada teman saya. Cek. Ada. Baik. Selanjutnya ada profil mitra. Nah, profil mitra di sini adalah Rumah Sakit Umum Ananda Purwokerto. Rumah Sakit Umum Ananda ini visinya adalah menjadi rumah sakit yang mampu memberikan pelayanan kesehatan berkualitas, mengutamakan keselamatan pasien, dan menjadi pilihan masyarakat. Dan misi dari RSU Ananda ini yang pertama itu adalah menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermutu, rasional, dan efisien dengan tidak suku, golongan, status sosial, dan agama. Misi yang kedua yaitu adalah menjadi baik masyarakat upaya meningkatkan kesehatan masyarakat. Dan yang ketiga itu adalah menyelenggarakan pengembangan SDM untuk dapat menciptakan pelayanan yang bermutu dan profesional. Dan misi RSU Ananda yang terakhir itu menjadi rumah sakit yang peduli akan aspek sosial, kemanusiaan, dan lingkungan. Selanjutnya adalah moto pelayanan dari RSU Ananda. Kebutuhan pasien akan kesehatan menjadi fokus utama bagi rumah sakit Ananda yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan bagi pasien dan keluarganya. Di motifnya adalah melayani dengan ikhlas. Insani, kasih. Ikhlas itu adalah singkatan dari insani, kasih, hati, luwes, asih, dan santun. Dan budaya kerja pada RSU Ananda, ini budaya kerja di RSU Ananda dikenal dengan semboyan 3S, 2B, dan 1K, yang merupakan akronim dari senyum, sapa support, berpikir positif, berusaha maju, dan keikhlasan. Dan nilai-nilai yang dianut yaitu adalah RSU Ananda memegang teguh nilai dasar setia yang merupakan singkatan dari sabar, empati, taat, yakin, aman, dan komunikatif. Baik, selanjutnya ada struktur kerja RSU Ananda Purwokerto. Di sini RSU Ananda Purwokerto ini dikepalai oleh Direktur PT yang membawahi Direktur Operasional dan Direktur RS atau Rumah Sakit. Nah, Direktur Rumah Sakit ini sendiri itu membawahi Wakil Direktur yang membawahi lagi Manajer Pelayanan Medis dan Keperawatan, Manajer Penunjang Medis, Manajer Umum, dan Manajer Humas Administratif. Next.
penutup atau kesimpulan, proyek pengembangan dashboard analisis pasien rawat jalan berbasis bisnis intelligence di RSU Ananda Purwakarta ini bertujuan untuk mendukung rumah sakit dalam meningkatkan efektivitas strategi pemasaran dan memahami keputusan berbasis data. Melalui sistem analitik interaktif, rumah sakit dapat memperoleh wawasan komprehensif terkait distribusi pasien berdasarkan jenis pembayaran, usia, jenis kelamin, dan wilayah asal. Proyek ini juga menjadi wadah bagi mahasiswa sains data untuk mengimplementasikan ilmu data analytics dengan harapan kolaborasi bersama RSU Ananda Purwakarta ini menghasilkan solusi nyata yang meningkatkan mutu layanan dan keberlanjutan operasional rumah sakit dalam jangka waktu pelaksanaan 16 minggu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.